Di tengah krisis dunia akibat pandemi, peperangan, dan faktor lainnya, dunia malah mengakui keberhasilan Indonesia dalam menjaga kondisi perekonomian tetap stabil. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang mau hadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya akan buat satu video reaction yang berjudul Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional berada pada posisi terbaik di tengah krisis ekonomi global. Dan sebelum itu, video ini sahabat daripada channel catatan ini. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel catatan ini dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video ini. Gloomy horizon, some bright spots. Indonesia is one of them. With its own issues and which has, good. Indonesia has a lot of room to move in attracting that capital. Wow. It is the first time in history where kepada sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah makin tinggi. Inflasinya hanya 3,3%. Halo sahabat Citizen. Di tengah krisis dunia akibat pandemi, peperangan, dan faktor lainnya, dunia malah mengakui keberhasilan Indonesia dalam menjaga kondisi perekonomian tetap stabil. Inflasi Indonesia hanya 4-5%. Sementara Amerika Serikat mencetak inflasi mencapai 9%. Secara umum, Indonesia kuat untuk bertahan. Sepanjang sejarah perekonomian beberapa dekade terakhir, belum pernah dalam sejarah inflasi Indonesia lebih rendah daripada inflasi Amerika Serikat. Wow. Hampir seluruh dunia mengakui kalau Indonesia mengakui kebijakan keuangan dan kebijakan fiskal yang baik. Tidak perlu ragu kalau semua sudah mengakui kemampuan Indonesia dalam menghadapi krisis. Kondisi saat ini, Indonesia tidak terlalu rentan, sebagaimana pada tahun 1998 dahulu. Karena Indonesia didukung oleh berbagai kebijakan dan dukungan pemerintah menjaga kestabilan perekonomian. Sekarang, Indonesia memiliki sektor keuangan yang bagus. Kebijakan secara umum kondisinya juga baik. Finansial instrumen lebih baik. Juga dukungan pemerintah seperti peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan sebagainya. Indonesia juga diprediksi dapat masuk ke dalam 7 besar kekuatan ekonomi dunia dalam waktu 10 tahun mendatang. Wow. Sejumlah megatrend yang saat ini tengah terjadi, seperti meningginya inflasi, perubahan pada valuasi bisnis, konflik geopolitik, hingga kompetisi menuju supremasi teknologi, membuka beberapa peluang bagi ekonomi dunia untuk berjaya dalam percaturan ekonomi global. Kondisi perekonomian global saat ini sudah dapat diprediksi, berbeda dengan masa sebelum Perang Dunia Kedua. Banyak model proyeksi ekonomi saat ini yang berdasarkan pada observasi dan data dari kondisi ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Meskipun begitu, adanya konflik geopolitik dan krisis ekonomi membuat perekonomian global jadi lebih sulit untuk diprediksi. Iya, betul guys. Beberapa negara kekuatan ekonomi dunia tengah menghadapi ketidakpastian setelah suku bunga acuan The Fed meningkat secara agresif dalam beberapa waktu kebelakang. Pemerintah Amerika Serikat pun ingin menghentikan laju peningkatan suku bunga tersebut. Namun target PHK pada pekerja dan pengendalian inflasi terus meleset.
Nah, potensi ekonomi Indonesia menjadi semakin besar. Citra Indonesia di mata internasional sedang berada pada posisi terbaiknya saat ini. Jokowi secara aktif berpartisipasi dalam misi menjaga perdamaian dunia, di mana hal ini dapat dilihat dari tindakan Jokowi yang menyambangi negara Ukraina dan Rusia di tengah krisis pangan global beberapa waktu lalu. Indonesia juga berperan sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan presidensi G20 dan menjadi kepala negara penyelenggara pertemuan negara-negara ASEAN nanti. Indonesia bukan lagi negara raksasa yang tak terlihat, tetapi negara besar yang kedudukannya di dunia internasional yang nyata. Dan selama 7 tahun terakhir masa jabatan Presiden Jokowi, Indonesia banyak mengalami perubahan. Di masa lalu, untuk merangsang pertumbuhan ada subsidi BBM yang dengan berani dicabut oleh Jokowi pada tahun 2015. Jokowi mengalihkan dana subsidi untuk pembangunan infrastruktur, desa, logistik, pertanian, perumahan rakyat, dan proyek-proyek publik, serta meningkatkan pasokan pangan. Masyarakat Indonesia mulai melihat hasilnya. Strategi peningkatan investasi untuk pembangunan masa depan ini harus diperkuat dan tetap dilanjutkan agar Indonesia menjadi negara maju. Reputasi baik Indonesia juga mulai dikenal dunia. Pada November tahun lalu, sebagai tanda persahabatan, Uni Emirat Arab menghadiahkan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo, dan ada kabar bahwa Uni Emirat Arab akan membangun masjid untuk Jokowi di Abu Dhabi. Wow. Ketika banyak negara menghadapi ancaman krisis utang atau kesulitan membayar utang akibat COVID-19 dan kenaikan Federal Funds Rate, Indonesia justru berhasil menjaga stabilitas moneternya. Sekitar 15 hingga 20 negara masuk ke ICU dan meminta bantuan IMF untuk bernafas dan membayar hutang mereka. Indonesia mendapatkan kepercayaan dari organisasi asing dan harus diakui kemampuannya dalam menerapkan kebijakan keuangan yang prudent dan mengkoordinasikan Kementerian Keuangan dengan otoritas keuangan dalam menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Di saat banyak negara mengalami krisis dan berada pada titik terendah, Indonesia berhasil tumbuh, yang merupakan wujud dari upaya pemerintah. Sejumlah kebijakan seperti memperkuat keamanan pangan, meningkatkan kapasitas alokasi sumber daya yang langka demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, membangun industri baterai nikel, serta menjaga stabilitas kondisi domestik, perlu terus dilanjutkan dan diperkuat. Biar bagaimanapun, bukanlah hal yang mudah untuk masuk ke dalam 7 besar kekuatan ekonomi dunia. Untuk berhasil, Indonesia memerlukan stabilitas, rancangan ekonomi yang baru, serta kepemimpinan yang berpengalaman, kapabel, dan berani. Demikianlah video daripada channel catatan ini guys. Video ini memberi kita satu informasi tentang perkembangan ekonomi Indonesia, yang mana kebijakan pemimpin menjadi kunci kepada perkembangan ekonomi sesebuah negara. Dan dikatakan bahwa inflasi Indonesia 3% jauh lebih rendah berbanding inflasi yang ada di Amerika. Ini satu pencapaian yang sungguh luar biasa di zaman pemerintahan Presiden Jokowi guys, yang mana 21 buah negara tewas dalam menangani inflasi. Namun Indonesia mampu menangani inflasi ini dengan plan strategi pembangunan negara di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, mampu menangani isu-isu yang berkaitan dengan kenaikan inflasi guys. Dalam hal ini, dengan kekuatan ekonomi di Indonesia, dengan kemahirannya menangani inflasi, yang mana negara-negara yang
mempunyai masalah inflasi, mereka terpaksa meminta bantuan dengan IMF untuk meringankan bebanan di samping menanggung kos utang yang semakin meningkat. Namun Indonesia dapat melunaskan hutang yang dimiliki tanpa meminta bantuan IMF guys. Dan percaya perancangan ataupun tindakan berani daripada Presiden Jokowi yang mana menarik subsidi BBM, dan berawalnya warga Indonesia sangat marah dengan tindakan Presiden Jokowi karena menarik subsidi BBM yang menyebabkan harga BBM melambung tinggi guys. Namun apa yang dibuat oleh Presiden Jokowi mengalihkan subsidi ini kepada pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia, dan hasilnya sepanjang pemerintahan Jokowi di Indonesia banyak perubahan yang berlaku dari segi perkembangan infrastruktur yang ada di Indonesia guys. Dan tindakan berani inilah yang awalnya menjadi sorotan media bahwa Presiden Jokowi tidak mampu memimpin Indonesia, tapi pada ketika ini pemimpin dunia mengiktiraf kemampuan Presiden Jokowi mengatur langkah satu demi satu, strategi demi strategi untuk menangani isu-isu global. Dalam yang sama dia coba untuk menangani masalah infrastruktur yang ada di seluruh Indonesia guys. Walaupun pada hakikatnya masih lagi banyak tempat-tempat yang belum lagi dapat pembangunan seperti mana yang berlaku di Kota Jakarta, namun usaha demi usaha yang diberikan tanggung jawab kepada setiap wali kota agar dapat membuat pelaporan, dapat membuat perancangan plan pembangunan dan diberikan kepada Presiden Jokowi untuk memastikan semua tempat diberikan pembangunan yang sama rata. Selain daripada itu, kekuatan sumber daya alam di Indonesia menjadi kunci kepada perkembangan pesat ekonomi Indonesia yang membolehkan Indonesia bakal masuk dalam 7 besar kekuatan ekonomi dunia guys. Apakah Anda setuju? Sekiranya saya mengatakan bahwa keupayaan Presiden Jokowi menangani isu korupsi dan membuat plan pembangunan secara detail ini menjadi kunci kepada perkembangan ekonomi Indonesia. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Rajli Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.